saya nggak bohong loh. Beneran toh Mas Septian? Iya, gali ya Pak gitu. Oke. Enggak gini. Ya. Allahu Akbar. Apa itu? Apa itu? Apa? Depan ini sudah areal pemakaman, Awak. Yang terlihat agak terang itu pemakaman TPU. Allah. Oh, korek. Normal ini ya? Allahu Akbar. Mana Mas? Pak Mas Septian, sebentar. Saya ambil dari belakang sampean ya. Pisang itu ya? Iya. Ya, kita malam ini cukup digoda juga ya. Cukup digoda dengan beberapa suara-suara, beberapa kejadian yang janggal juga. Ini sebentar. Ini kalau plumeria sebesar ini, Jelas ratusan tahun, Mas. ini jelas ratusan tahun ya. Ratusan tahun ini. Ini Sampai lapu. tuh, ini Kamboja dengan diameter batang sebesar ini. Minta tolong anu Mas, perbandingan dengan tangani sampean seumpama. Apa saya kan bisa buat? Oh ya, Kalau Ini. perbandingan di sini ada Mas. Wow, orang dua Mas. Dua wow, orang ini. besar loh Dua ini. Orang. Besar Kalau loh ini. sama Mbak Pia mungkin satu orang aja cukup. Ngenyek iku jenenge. Iku jenenge ngenyek berarti. Ya, berarti gini, intinya kalau Mas Septian bilang pemakaman dari zaman Belanda, saya percaya. Karena Kamboja ini Saksi hidupnya. salah satu apa ya namanya ya? Ya, saksi hidup, Saksi hidupnya ya Mbak Fia ya, bener ya? Bisu dan saksi hidup. Ya itu makanya saya nggak ngasal ngomong. Saya itu pasti berbicara sesuai dengan pengetahuan atau knowledge. Ini dia. Kalau memang dari plumeria sebesar ini. plumeria atau Kamboja sebesar ini, Sampai Pak. Pohon ini ditumbuhi tumbuhan lain. Ya, Kayak ini pasti sudah ratusan tahun. Kalau ribuan belum. Ratusan lah. Oke. Gimana Mbak Fia, seru ya? Lumayan. Jadi intinya gini Mbak Fia, kalau saya nggak menjelekan lagi ya, mohon maaf ya teman-teman konten-konten kreator yang lain. Nah, kalau Mbak Fia kan sudah merasakan dari suara-suara kejadian aneh, itu real, memang ada, nyata. Tapi kalau untuk menampakkan wujudnya itu sangat-sangat mustahil bahkan. Tampil di kamera itu sangat Tampil di kamera maksud saya. salam. Gimana Mas? Ini daun salam. Oh, daun salam ini bisa dibuat masakan itu Mas ya. Masakan. Mbak Fia tahu ini. Penyedap ya Mas. Penyedap. Penyedap. Buahnya juga mantap. Oke. Enggak ada buahnya Mas. Sayangnya. Ini masih kecil kayaknya. Tuh, tua Tua cuma ini Mas. karena Kalau ini tanahnya kurang subur Mas ya mungkin ya. Hmm. Jarang berbuah mungkin. puluhan tahun ada. Iya. Segini ya, puluhan tahun cuma segini ya. Cuma karena faktor kesuburan tanah ya. Iya, berharap daripada media tanah ya. Iya, unsur hara dari media tanamnya berpengaruh untuk pertumbuhan. Ya, oke. Kita memang nggak ekspor di jalan ini. Gitu ya. Tengah-tengah. Jadi ya intinya gitu Nawak. Intinya memang saya percaya kalau ini pemakaman yang tua. Karena dibuktikan dari pohon itu tadi, ini juga ini besar loh ini. Plumerianya juga besar loh ini. Besar sekali. Ini dua pohon ini. Satu lah Mas.
Masa Ini dua? sama ini, Cuk. Lagi muncul di sana Mas ya. Gimana? Muncul lagi yang itu Mister Pocin. Oh, pocong. Oke. Ya, itulah. Dari desain-desain batu nisan dan lain sebagainya sih, kijingnya, bentuk kijingnya juga ini masih sangat kuno ya. Kalau menurut saya memang pemakaman lama sih. Masih banyak makam-makam lama lah. Ya alhamdulillah ini menjadi salah satu sejarah juga Mas ya. Secara Yang masih bertahan karena apa? Di sini terawat, di sini rumput liar juga tidak begitu banyak. banyak. Ya, mungkin karena terawat ya Mas. Ya seperti ini Mas. Ah ya, ini Nah, juga ini kayak seperti salah satu lama ini, kijingan model lama lah kasarnya. Karena memang sekarang juga kan nggak boleh ya Mas ya. ya, Kijing itu nggak boleh kan. Ini kita apa? Mana Mas? Oh, amplas putih Mas. Amplas putih ya. Apa itu? Amplas putih. Mana? Ini. Hah? Amplas putih. Tumbuh dia. Oh, saya kira. Nah ini amplas putih. Oh ini. Ya ini nawak ya. Amplas putih. Rampelas Fikus. putih, rampelas putih. Amplas. Fikus kempelas. ya, fikus rampelas. Ya. Dia tumbuh di sela-sela Pohon pohon plumeria, pohon Kamboja. Saya kok penasaran ke arah sana ya. Kita yang sebelah selatan. Lewat jalan apa gimana? Nggak apa-apa, lewat sini langsung lurus saja, nggak apa-apa. Ya, langsung lurus. Lurus saja. Oke. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan perjalanan kami dan ingin merasakan sensasi-sensasi bertemu dengan hewan, tumbuhan, serta makhluk gaib, monggo nanti saya tunggu di direct message atau nomor WhatsApp yang saya tulis di deskripsi, yang kami tulis di deskripsi seperti itu. Jadi kita bisa komunikasi di sana. Oke. Ini Mas, fikus Arjuna. sangat langka sudah. Oh, kalau orang Jawa, orang lama-lama bilang beringin putih ya. Ini putih ya ini. 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 Beringin putih ini. Ini Batangnya ini Mas. Kenapa kok nanti makin tua? Karena ada putih-putih garis-garis ini Mas. gimana Nah, gimana? Ini berbeda dengan beringin Benyamin. Ini ada Benyamin. garis-garisnya ini. Motifnya itu ya, patternnya itu ya. Ini panjang-panjang juga. Daunnya Nah, panjang-panjang. 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 Kalau Benyamin, ciri utamanya di apa? Dia ininya Pendek, Mas. melengkung gini Mas. Oh, Terus lebih cembung gini. oh lebih anu ya, lebih bunder. Ya, lebih Kalau ini kan oval, anggapnya bilang gitu ya. Iya iya. Untuk bercaknya kalau Ficus Benyamin warnanya putih Kalau- juga, sama. lebih dominan ke hitam Mas. Oh ini kan putih, ini bercaknya putih. Iya, lebih dominan ke hitam, gelap lah. Nah, oh warna lebih gelap, Ya. oke. Jadi orang-orang lama memang bilang sih ini Beringin putih. beringin putih. Karena batangnya Tapi semakin tua semakin putih Mas. Sebenarnya tapi beringin putih sendiri kan ada sendiri setahu saya. Ya, yang daunnya ikut putih. Nah, yang ya, juga putih. daunnya ini putih. Kalau setahu saya beringin putih itu daunnya putih, bukan hijau seperti ini. Beringin dulu. Tapi kan memang ada toh, Ada. spesies jenisnya itu ada toh. Oke. Ini bahkan mungkin yang makam baru ya, kayaknya ya. Mana Mas? Ini daerah sini maksudnya. Iya. Ini baru. Jelasnya Mas. Ini agak pendek, yang pendek. Bentuk panjang. Ini Arjuna toh. Oh iya Arjuna. Panjang-panjang. Iya Arjuna. Ini kan lebih dari Ficus atas. Arjuna. Panjang-panjang.
ini kan mungkin ini dari satu pohon ditancap. Ini nih sebentar, saya agak penasaran ya, Mas Arjan. Saya mohon dibantu juga Mas Wawan ya. Nah, ini makamnya kok panjang ya? Gini Mas, Nah. kalau menurut saya sih, pengalaman saya, makam panjang itu bisa kita pikir secara cepat ya Mas. Kalau orang dulu itu memang makamnya panjang-panjang. Karena apa? Karena postur tubuh mereka panjang? Bisa jadi Kalau juga, dari itu juga bisa, tapi kebanyakan coba pas waktu kita ke Mbah Bergas, Ya. panjang. coba tuh panjang tuh. Ya istilahnya sesepuh. Minimum, iya. Oh maksimal itu 2,10 meter kalau nggak salah. Iya, iya. Itu ukuran kalau makam panjang makam tertua itu rata-rata Segitu ya. Tua. dia tertua ya. Orang yang apa ya, dituakan lah juga. Ya. Bukan Mas, Bukan. makam yang memang Oh, dari dulu nggak umurnya. ada, umurnya udah tua itu Umur rata-rata panjang-panjang. Kayak ini, coba sampean lihat. ini lebar juga malah Mas. Bukan, Kalau lebar nggak, bukan masalah Mas. Panjangnya Panjang, karena tua ini Mas ya. Iya. Ini. setahu ini. saya Coba ini lihat loh. ini Gitu Mas. Jadi kalau kita ambil mudahnya itu, yaitu makam lama meskipun panjang-panjang. itu setahu saya kalau memang makam itu batu nisan mancep itu kan ujung kepala ke ujung kaki. Iya. Panjang ya. Makanya berarti kan posturnya tinggi-tinggi berarti orang dulu. Tinggi-tinggi. Bisa jadi Mas. Bisa jadi ya. Ya gimana ya? Mau bilang posturnya tingginya orang Jawa ya seberapa gitu loh. Iya. Mungkin juga karena dulu itu ya kita bukan ada yang murni pribumi, ada yang dari ya apa kan dulu waktu zaman Cina. bukan Cina Mas. Penjajahan. Penjajahan kan ada juga selir-selir kayak gitu Mas. Bisa jadi tadi anak cucunya itu kita ada yang turunan dari apa lain pribumi. Lain pribumi. Nah, seperti itu. Atau Kalau menurut saya tadi itu anak tadi yang lari Heeh. itu dari rumbunan pohon. yang agak rimbun itu. Yang mana? Itu ya. Nggak tahu, Kalau Mas. menurut saya itu dari situ. Yuk kita lanjut ke sini dulu. Oke, kita jalan. Pager ini. Mungkin salah satu apa namanya? Orang sesepuh orang mungkin. penting ya. Orang penting lah. Orang penting ya. Salah satu orang penting Kalau di ini daerah sini. bisa dibilang satu keluarga. Oh ya, ini kalau ini makam satu keluarga ini Nawa. Oke, Blur. Oke. Kenapa Bia? Ini kondisi ya. Ini anu dari rumah ya. Pekarangan. Ini apa ini? Apa-apa. Oke, pelan-pelan. Ini memang makam tua banget ini. Gimana? Oh ini. Ah, Ini. iya. Ada Tua-tua dua ini Mas. Ada dua. Nah, seperti yang tadi. Ini makam tua ini. Kenapa saya berani bilang makam tua ya karena seperti ini. Nah, masih alami. Enggak. Dulu kan pakainya kayak gini Mas. iya. Buat gundukannya pakai apa namanya batu bata. Desain kijingnya itu desain lama. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana Mbak Via menurut sampean sendiri? Suara-suara yang ada dalam video-video kami itu berarti kan real ya? Real ya? Kalau ada ya ada, denger ya denger. Kalau nggak ada Ya, iya. Intinya nggak ada rekayasa lah.
Oke, untuk sound effect memang saya berikan untuk sound effect, tapi untuk sesuatu yang sudah kita marking itu berarti memang sesuatu yang Daripada janggal. sesuatu Oh ya Mas yang Septian, sampah kita dibawa. ambil aja, nanti kita buang ke tempat yang Ya benar, sampahnya dibawa aja meskipun bukan sampah milik kita. Itu jadi suara-suara atau penampakan-penampakan yang intinya yang janggal lah. Kejanggalan-kejanggalan itu pasti saya marking. Seperti itu. Oh, amplas hitam ini. Hitam ya? Iya, amplas hitam. Ini amplas hitam. Perbedaannya kan dari batangnya, Mas. Oh Ini iya. hitam. Tumbuh di sela-sela plumeria. Tikus amplas hitam. Ini malah cantik tumbuh di. Oh ya. Saya kira tumbuh. Apa ini? Pohon apa ini? Sawu. Oh, Namanya Sawu sawu kecil kecil. ya, yang Ya. pohon sawu. Ya. Kalau ini sawu kecil. sawu asli Indonesia. Saya gini-gini mas. Kecil-kecil ya. Buahnya. Sawu kecil ya, asli Iya, Indonesia. Rasanya ya. Sawu. Cepat. Sawu Sawu. kecil. Berarti rasanya nggak enak. Loh enak mas, manis. Enggak, maksudnya kalau belum mateng kan, kalau yang luar kan bisa diimbus. Eh? Ini kan biasanya agak cepat Mas kalau nggak tahu tekniknya buat nyimbunya itu loh Mas. Ini Oh. kayak kalau buahnya itu kayak tahu buahnya apa ya? Apa itu tuh? Melinjo. Melinjo. Nah, mirip buahnya mirip melinjo. Kecil-kecil. Kecil ya berarti ya. Oke, kita lanjut Nawa. Belum ketemu lagi. Gimana kamu? Oke. Atau mungkin kita bisa duduk sejenak ya. Oke. Di mana cari tempat istirahat sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nawa-Nawa Kopi Mistis sudah setia sampai di durasi ini saat ini ya. Oke, kita terpaksa menghentikan eksplorasi kali ini dikarenakan beberapa faktor ya. Salah satunya penerangan kami meredup ya. Jadi kita percuma kalau kita eksplor dengan keadaan yang redup, kita nggak berani dengan hal gaibnya, tapi karena nanti jika bertemu hewan buas atau ular berbisa, nanti ya itulah pandangan kita minim intinya di situ. Oke, jadi alhamdulillah malam ini sudah saya sendiri buktikan dan teman-teman buktikan memang kuburan makam pepen ini memang bener-bener angker. Kalau saya pribadi ya, mungkin anak-anak yang lain atau nawa-nawa yang lain ini mungkin setuju, mungkin ya dari Mas Septian, Mas Wawan mungkin setuju dengan keangkeran ini, tapi nggak tahu lagi kalau untuk Mbak Via sendiri bagaimana. Ya, saya setuju sih. Setuju ya? Ya, karena tadi sempat mengalami gangguan suara dari saya. Gangguan suara tadi ya berkali-kali ya, intinya cari suara yang pertama yang menjerit dan lain sebagainya. Ya, dari gender laki-laki berubah ke wanita, terus laki-laki lagi sampai yang tadi terakhir kalau nggak salah sebelum teman-teman berlari tadi mengejar sesuatu, kita kan dengar seperti orang bersenandung. iya, seperti bernyanyi tapi pelan banget tuh. Yang paling epicnya iya, itu kita dengar bersamaan dengan suara mengeram. ya setelah suara tadi Iya, atau mengeram suara tadi, marah suara mengeram tadi itu langsung kamera saya itu tadi langsung goyang-goyang. jogetnya itu. Fitur goyang-goyangnya itu. Mbak Via sendiri ya itulah, Ya, Mbak Via kan tahu menyaksikan sendiri ya, nggak ada settingan juga memang karena stabilizer nggak ada yang di mode goyang-goyang itu, nggak ada. Kalau mode bergerak atas bawah kanan kiri oke ada, kalau mode goyang-goyang nggak ada. Itulah, jadi kesimpulannya gini, kalau Mbak Via bilang ada yang sampai masuk
istilahnya di Slimurno, bukan di Slimurno, dihilangkan fokus untuk berkendara masuk ke makam ini dari jalan raya, saya percaya wong kamera saya bisa goyang-goyang. Iya. Apalagi kondisi pikiran Iya, yang tidak fokus kan itu ya. kamera yang tidak punya mode goyang-goyang aja bisa goyang-goyang. seperti itu, apalagi kendaraan yang ya itulah. Jadi mereka memang Banyak cara untuk berkomunikasi dengan kita ya. Bah- Jadi banyak cara lah ya. bahkan menurut saya usil, Mas. Iya. Nyun sewu ya, saya nggak nganu, memang berarti ya angkernya angker usil kalau saya bilang sih itu. Jahil ya, iya kan? Nah, bahkan kejailan-kejailan itu hingga merenggut Akibat fatal juga. ya, fatal atau sampai merenggut nyawa. Itu aja sih. Kalau kondisinya saya lihat ini memang makam ini kecil, nggak begitu besar ya, kecil, cuma ya auranya lumayan mengejutkan juga. Hampir sama seperti di Sulfat yang seperti yang saya rasakan. Dan satu lagi yang saya mau tambahkan itu yang Mas Septian tadi bilang pemakaman zaman Belanda. Iya, saya buktikan dengan pengetahuan bahwa pohon Kamboja atau plumeria yang tumbuh di sini sebesar apa itu paling enggak Ya, itu ratusan jauh tahun. Keropos. Kalau tidak keropos pun wah bisa orang 4 orang 5 kita Iya. merangkul diameternya itu. Plumeria loh ya ini, bukan beringin. Ini plumeria, ini Kamboja ini. Nah, tuh. Mungkin ada tambahan dari Nawak-Nawak? Ya seperti biasa ketika kita berada di tempat-tempat yang apa namanya angker ataupun apa istilahnya Wingit. wingit. Kalau bisa ya tetap rek, meskipun tempatnya wingit jangan mentang-mentang wingit kita buang sampah sembarangan. Benar. Tuh. Jadi untuk para peziarah makam dimanapun kalian ya, kemanapun tempat pemakaman umum manapun, kalau setelah mbak buang sampah diambil lagi, maksudnya jangan buang di situ. Nah ini salah satu contohnya tadi. Ya plastik itu tadi ya, itu habis. Ini saya bawa pulang ini, nanti Bawa- saya bawa. bawa ke tempat yang layak. semestinya. Ya tuh. Oke, ada tambahan lagi mungkin Mbak Via mau ngomong apa, pengalaman apa yang didapat? Ngobrol aja apa pengalaman tadi. Ya, Nggak apa yang apa-apa. Ya, nggak apa-apa. dirasakan. Suaranya agak ditinggikan sedikit Iya. tak apa-apa biar masuk di yang dirasakan mungkin. Intinya ya terima kasih kalau udah nunjukin dengan suara mungkin. Iya. Dari aku yang emang sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya. Jadi setelah mungkin saya menebak ini Mbak Via. Mbak Via mungkin saat menonton konten kami di YouTube itu, mungkin ada nggak perasaan iki settingan ta iki temenan ta? Pasti kan ada seperti itu. Ya, awal-awalnya Awal-awalnya gitu ya. Curiga Ya ini bener, makanya sampai penasaran sampai ikutan pengen jadi ikut ya jadi bintang tamu. bintang tamu. Sekarang Alhamdulillah. saya mau tanya ke Mbak Via. Menurut Mbak Via ini memang real atau settingan? Ya maksudnya real ya. Real ya. Jadi Kan Mbak Via juga baru kali ini. Ya. Ya. baru kali ini mengeksplorasi. Sebenarnya Mbak Via ini request Udah lama ya. udah lama. Di Sulfat. Di Sulfat Di sebenarnya Sulfat, Mbak itu Via. requestnya Mbak Via sebenarnya. Cuma karena ada halangan Ada waktu itu. halangan, jadi Halangan. Baru ikut sekarang. Ya, kalau untuk peserta selanjutnya yang mau gabung ke kita, kalau untuk cewek satu saya permintaan saya, kalau lagi datang bulan jangan ya, ikut. ya pasti saya tanya itu nanti. Kalau itu, Soalnya Beberapa makhluk halus itu suka dengan bau-bau amis dan darah. nah ini salah itu satunya. salah satunya Mas. Tapi kalau dipaksa kasihan si Cewek. Iya ceweknya. pastinya. Lainnya juga apa namanya capek dan Fisiknya, lain-lain. fisik, moodnya lagi juga drop nggak dan enak. lain-lain. Takutnya berpikir negatif, Ya. akhirnya mengakibatkan hal Sesuatu yang fatal nantinya. ini tadi Mbak Via datang bulan apa enggak? Enggak. Oh ya Enggak. udah. Untungnya enggak. Ya. Tentunya enggak. Jadi apa ya, kalau saya bilang mitos-mitos yang saya dengar narasumber-narasumber yang bilang seperti itu, bahwa kecelakaan, oke, memang faktor jalan raya lurus halus itu pengaruh memang.
Tapi gangguan dari beberapa penghuni pemakaman ini juga berpengaruh. Ya itu tadi saya buktikan dengan kejadian yang waktu kita eksplorasi. Jangankan orang yang di jalan raya, kita aja yang masuk ke dalam sini diganggu. Kasarnya gitu, usil lah. Tapi ya kembali lagi saya mau bertanya ke Mas Septian. Kalau keusilan itu Mas Septian, menurut Mas Septian itu perbuatan jin ya? Ya. Pasti ya, jin-jin yang sebenarnya ada yang baik juga ya. Ya. Kalau di agama Islam kan diturunkan wahai manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Mungkin di agama lain mungkin juga sama ya. Lah, untuk masalah kenapa kok ada yang baik dan buruk, salah satunya kalau manusia kita, ya contohnya kita rokokan lah. Kita merokok. Kalau ditampol rokoknya marah nggak? Tiba-tiba itu. Iya. Nah seperti itu. Kalau kita sopan pada mereka atau sesama makhluk lah ya, mereka pun juga tidak akan seperti ya satu menjahili. Tapi kita kan tadi tidak menjahili harusnya. Nah itu ya kan ya mungkin ya kita lagi enak-enaknya tenang. Iya, agak mengganggu kan ya. Salah satunya kita juga mengganggu, kenapa kita pakai senter ya, salah mereka kan satunya nggak itu suka cahaya, mereka memang tidak suka terang sebenarnya. Salahnya seperti itu ya juga sih ya. Saya pulau anu nggih Mbah nyuwun ngapunten itu ya Mbak Via. Jadi intinya Mbak Via percaya ya untuk hal-hal setelah ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan hanya melihat konten dan konten ya, dan sekarang terjun langsung malam-malam main ke kuburan, ke makam, dan merupakan ini salah satu makam terangker di Indonesia. 5 salah satu makam terangker di Indonesia. Ya kita buktikan dengan kejadian itulah. Nanti mungkin ini tadi kalau nggak salah hampir 2 jaman lah eksplorasi ini, mungkin bisa 2 part lah nanti ini, bisa 2 part. Ya untuk maaf Mas, soalnya ini kan kalau menurut saya makamnya kecil, jadi kita tadi ya muter-muter aja ya di wilayah perkebunan ya, sama perkebunan apa tadi? Sengon, bahkan masuk ke Sengon ya. Iya sama apa? Kebun salak. Ya kebun salak. Terus ini kebun salak. Maksudnya di makam tadi kan ya. kita kemari-wari sana sini lah itu. Sana sini cuman ingin tahu yang tadi tiba-tiba lewat itu gimana, tempatnya di mana. Jadi membuktikan saya tadi. Bukan karena kita menghabiskan memperpanjang durasi Mas ya. Iya. Itu sih. Jadi mungkin nggak penasaran lagi ya Mbak Via ya. Jadi intinya itu kalau menurut saya memang kalau untuk secara penampakan real langsung wujud gitu bisa jadi, cuma sangat mustahil. Sangat mustahil, tipis banget Mbak karena Via. juga mereka masuk ke alam kita pun juga susah payah loh, tenaga yang besar, sama seperti kita harus ke mereka juga memerlukan ilmu juga, ilmu yang cukup dan lain sebagainya seperti itu. Saya kira kesimpulannya gini, TPU Pepen merupakan makam angker salah satu dari 5 makam angker di Indonesia. Saya setuju. Kalau Mbak Via? Ya, saya setuju. Setuju ya? Ya itulah tadi dengan bukti-bukti ya setelah kita eksplorasi. Pesan lagi buat teman-teman yang lain ya, yang pengen ikutan monggo, kita membuka bukan membuka lowongan, membuka kesempatan. Ayo kita eksplorasi bersama, kita buktikan jangan sampai ada rekayasa mistis. Jadi berilmu itu perlu nawa-nawa. Jadi kalau bisa gaib itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, mitos-mitos itu kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki seperti itu. Ada suara? Iya barusan. Oke. Kita disuruh selesai. Ya ini sudah intinya sudah selesai kita, itu tadi barusan ada suara. Ya. Oke, saya akhiri malam ini. Terima kasih untuk kesempatan Mbak Via sudah terima kasih juga sudah menemani kami eksplorasi malam ini. Saya tutup
video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nawa.